Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program kita Ruhani Khazain. Di dalam program ini insya Allah Ta'ala kita akan membahas karya-karya agung dari Hazrat Masih Maud Alaihissalam yang telah terkompilasi dalam kitab Ruhani Khazain. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas buku yang ketiga jilid ke-10 Ruhani Khazain yang berjudul Islami Usul Ki Filosofi, atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut buku Filsafat Ajaran Islam. Suatu buku yang sudah sangat familiar di telinga kita dan mungkin di antara para pemirsa juga telah seringkali menamatkan buku ini. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita langsung mulai diskusi kita mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, buku yang akan kita bahas untuk kali ini adalah buku Filsafat Ajaran Islam, suatu buku yang sudah familiar di kalangan kita ya, kalangan jemaat. Ada baiknya kita mengupas satu persatu apa yang dibahas di sini di dalam buku ini. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan apa dorongan atau latar belakang Hazrat Masih Maud menuliskan buku ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai latar belakang Hazrat Masih Maud menulis buku ini kembali kepada sejarah di tahun 1896 yang silam ya. Jadi saat itu ada seseorang bernama Swami Sadhu Sugan Chandar Sahib ya. Ini dari seorang Hindu ya. Disebutkan di dalam latar belakang buku ini bahwa beliau ini dari kalangan Hindu dan sejak 3 atau 4 tahun sebelumnya, sebelum tahun 1896 mencoba mengadakan perbaikan ya di kalangan atau kasta kayasta Hindu ya. Kayasta ini salah satu komunitas atau kasta dalam agama Hindu yang terkenal dengan melek huruf gitu ya. Nah, namun kemudian beliau ini berpikiran bahwa sebelum semua orang dikumpulkan dan disampaikan hal-hal penting itu di hadapan banyak orang, nampaknya upaya-upaya perbaikan yang dilakukan ini kurang nampak faedahnya. Maka terfikir oleh Swami Sadhu Sugan Chandar Sahib ini untuk mengadakan konferensi agama-agama ya. Nah, kemudian dilaksanakanlah, yang pertama itu dilaksanakan di Ajmer, kemudian yang kedua dilaksanakan di Lahore pada tanggal 26, 27, 28 Desember tahun 1896. Nah, jadi di dalam konferensi agama-agama ini, perwakilan dari berbagai agama, dari Islam, Kristen, Hindu itu diundang untuk datang, dan tujuan dari diadakannya konferensi ini adalah agar kesempurnaan-kesempurnaan, kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan dari agama yang benar itu bisa diketahui oleh orang banyak. Termasuk pembuktian-pembuktian dan dalil-dalil mengenai keistimewaan, keunggulan agama tersebut bisa diketahui, bisa disampaikan ya, dan diketahui oleh orang banyak. Nah, oleh karena itu tadi diundanglah perwakilan-perwakilan dari berbagai agama, dan Hadrat Masih Maud Alaihissalam beliau menjadi perwakilan dari agama Islam. Nah, kemudian untuk terlaksananya konferensi agama-agama ini dibentuklah kepanitiaan lah, komite ya, dari kalangan orang-orang terkemuka saat itu. Lalu komite ini kemudian melalui selebarannya, sebelum konferensinya ini diadakan, menyampaikan selebaran yang di dalam selebaran tersebut disampaikan mengenai 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh perwakilan dari masing-masing agama tadi. Lalu jawabannya ditulis, dan di dalam konferensi agama-agama tersebut 5 pertanyaan tadi itu dikemukakan jawabannya berdasarkan perspektif atau keyakinan, akidah ataupun kitab suci agama masing-masing. Nah, jadi 5 pertanyaan tersebut, yang pertama berkenaan dengan keadaan tabi'i atau keadaan alami, kemudian keadaan akhlaki dan keadaan ruhani manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan manusia setelah mati. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu, apa sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini dan bagaimana cara untuk meraih tujuan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat ini berkaitan dengan karma, yaitu akibat atau dampak dari perbuatan manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir,
bagaimana sarana-sarana untuk meraih ilmu atau makrifat-makrifat yang sejati. Nah, ini 5 pertanyaan yang sebelumnya oleh panitia konferensi ini disebarkan melalui selebaran yang harus kemudian dijawab oleh para perwakilan dari berbagai agama tadi. Nah, karena itulah kemudian Hadrat Masih Maud beliau menulis jawaban-jawaban dari pertanyaan ini untuk kemudian dibacakan di dalam konferensi agama tadi. Karena Hadrat Masih Maud saat itu beliau tidak dapat hadir secara langsung, maka beliau menunjuk salah seorang sahabat beliau yang terkenal, yaitu Maulwi Abdul Karim Syalkoti ya. Beliau membacakan jawaban-jawaban ini. Nah, jadi latar belakang kenapa beliau menulis buku ini adalah seperti itu. Oke. Dilihat dari penuturan Bapak, artinya di dalam buku ini Hadrat Masih Maud menjelaskan 5 pertanyaan yang diminta oleh seorang Hindu tadi ya untuk dijelaskan menurut bagaimana sudut pandang agamanya masing-masing. Itu adalah sepertinya itu adalah poin bahasan yang utama dalam buku ini. Yang ingin saya tanyakan, selain dari 5 poin ini, apakah ada hal-hal lain sebelum kita akan membahas 5 pertanyaan ini? Apakah ada hal-hal penting lainnya yang Hadrat Masih Maud sampaikan di dalam buku ini? Ya, jadi terkait dengan buku ini kemudian ada satu hal yang sangat penting, dan ini pun merupakan sebuah janji sekaligus kabar suka dari Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Masih Maud, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Hadrat Masih Maud bahwa apa yang ditulis oleh beliau ini, artikel beliau ini nanti akan unggul dari semua artikel atau semua makalah yang ditulis oleh perwakilan-perwakilan dari agama yang lainnya. Jadi ini kabar suka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud pun beliau beberapa hari sebelum terselenggaranya konferensi ini, tepatnya tanggal 21 Desember tahun 1896, beliau menerbitkan selebaran dengan judul Kabar Gembira yang Agung bagi para pencari kebenaran. Nah, di dalam selebaran ini Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai kabar dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan akan unggulnya ya tulisan Hadrat Masih Maud ini. Nah, di sini Hadrat Masih Maud menyampaikan mengenai kasyaf yang beliau lihat. Jadi di dalam kasyaf tersebut Hadrat Masih Maud melihat bahwa suatu tangan secara gaib gitu ya menyentuh tempat kediaman Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian dari tempat kediaman beliau ini akibat dari sentuhan tangan secara gaib tadi berpendarlah cahaya. Kemudian cahaya ini menyebar ke lingkungan sekitar. Kemudian cahaya itu mengenai juga ke tangan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Lalu Hadrat Masih Maud menceritakan bahwa orang yang berdiri di samping Hadrat Masih Maud secara berseru dengan suara keras mengatakan Allahu Akbar kharibat Khaybar. Artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kharibat Khaybar, telah binasa Khaybar. Nah, ini kasyaf Hadrat Masih Maud. Kemudian Hadrat Masih Maud memberikan tabirnya atau penjelasannya. Apa maksud dari kasyaf ini? Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa tempat kediaman ini maksudnya adalah hati Hadrat Masih Maud yang menjadi tempat turunnya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nur itu sendiri merupakan cahaya atau makrifat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Hadrat Masih Maud. Nah, kemudian Khaybar tadi yang disebutkan di situ binasa, Hadrat Masih Maud menyebutkan maksudnya ini adalah agama-agama yang telah rusak, di mana di dalam agama-agama tersebut di dalam ajarannya telah dicampurkan dengan berbagai macam bentuk syirik dan lain sebagainya. Contohnya manusia disebut sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Sifat-sifat yang khas dimiliki oleh Allah Ta'ala disematkan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Jadi Khaybar ini adalah gambaran dari agama-agama yang telah rusak ajarannya tadi. Nah, ini menggambarkan bahwa Hadrat Masih Maud ini akan meraih keunggulan. Nah, maka Hadrat Masih Maud mempertegas bahwa sesuai dengan kabar suka dari Allah Subhanahu wa taala, artikel atau makalah yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud ini akan unggul dari semua makalah yang ditulis oleh semua perwakilan dari berbagai agama. Nah, di dalam selebaran tersebut Hadrat Masih Maud menulis ini. Dan ini disebarkan tanggal 21 Desember. Sedangkan pelaksanaan konferensi agama-agama itu, di mana artikel Hadrat Masih Maud ini dibacakan mulai tanggal 26 Desember, gitu ya. Jadi beberapa hari sebelumnya, mungkin 5 hari sebelumnya, gitu ya. Jadi janji kemenangan ini, kabar suka dari Allah Ta'ala ini, sudah disampaikan 5 hari sebelum pelaksanaan konferensi ini. Apakah di sini juga dicantumkan bagaimana pembuktiannya nubuatan itu menjadi benar? Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, di buku Filsafat Ajaran Islam yang juga sudah diterjemahkan, memang sesuai dengan kabar suka dari Allah Subhanahu wa taala terbukti benar bahwa apa yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud yang kemudian dicetak menjadi buku Filsafat Ajaran Islam ini
adalah unggul dari semua tulisan atau semua presentasi lah ya dari wakil-wakil agama yang lain. Dan keunggulan ini bahkan diakui, disebut-sebut, disanjung oleh berbagai kalangan, baik oleh panitia sendiri ataupun juga oleh surat kabar saat itu. Nah, jadi semua memuji, semua menyebutkan bahwa memang ini sangat luar biasa, sangat unggul. Bahkan pelaksanaan yang sedianya dilaksanakan 3 hari, ya, tanggal 26, 27, dan 28 Desember itu, karena artikel Hadrat Masih Maud dibacakan pada hari terakhir, kemudian waktunya sudah habis, tapi artikelnya belum selesai, orang-orang meminta agar diperpanjang, sehingga konferensi ini diperpanjang 1 hari sampai tanggal 29. Nah, ini saya mungkin coba bacakan ya, salah satu pujian yang dikemukakan di dalam salah satu surat kabar saat itu, yaitu surat kabar Chaudhry Sadi ya, di Rawalpindi saat itu, dalam edisi tanggal 1 Februari 1897 berkenaan dengan Hadrat Masih Maud. Artikel Hadrat Masih Maud ini disebutkan dalam surat kabar tersebut, saya baca saja. Di antara ceramah-ceramah ini, ceramah paling baik dan merupakan ruh dari konferensi ini adalah ceramah Mirza Ghulam Ahmad dari Kadian, yang telah dibacakan dengan sangat indah dan dengan suara yang menarik oleh orator terbaik dan terkenal, yaitu Maulwi Abdul Karim Sahib Sialkoti. Ceramah ini selesai dalam 2 hari, pada tanggal 27 Desember sekitar 4 jam, dan pada tanggal 29 Desember berlanjut sampai 2 jam. Kemudian di sini disebutkan ringkasnya, Maulwi Abdul Karim memulai ceramah tersebut, dan begitu mulai maka para hadirin langsung terpesona. Tiap-tiap kalimat mengundang sambutan dan pujian. Kadang-kadang ada kalimat yang diminta oleh hadirin agar diperdengarkan ulang. Sepanjang hidup, telinga kita belum pernah mendengar ceramah seindah itu. Para pembicara dari agama lain dalam ceramah masing-masing sebenarnya tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang telah ditetapkan. Kebanyakan pembicara banyak mengulas permasalahan nomor 4 saja, sedangkan permasalahan-permasalahan lainnya sedikit sekali mereka singgung. Nah, kemudian di sini ditulis, namun di situ tidak ada hal-hal yang memiliki ruh kecuali ceramah Mirza Sahib yang menjawab tiap-tiap permasalahan secara rinci lagi lengkap. Para hadirin di dalam konferensi itu menyimak dengan penuh perhatian dan penuh minat serta memberikan penilaian yang tinggi. Kami bukanlah murid Mirza Sahib dan tidak pula kami memiliki hubungan apapun dengan beliau. Akan tetapi kami tidak dapat memadamkan rasa adil. Nah, ini salah satu kutipan ya, dari surat kabar tadi Chaudhry Sadi yang berisi mengenai sanjungan. Bahkan disebutkan kami tidak memiliki hubungan apapun, bukan muridnya, tetapi kami tidak bisa menutupi rasa adil untuk mengemukakan bahwa memang artikel Hadrat Masih Maud ini unggul dari artikel yang lainnya. Oke, artinya ada 2 hal penting lain selain menjawab 5 pertanyaan yang telah diuraikan oleh Masih Maud. Yang pertama adalah nubuatan bahwa artikel yang Hadrat Masih Maud tulis ini akan unggul. Ya. Yang kemudian juga ada pembuktian ataupun kesaksian dari berbagai sumber, baik itu panitia ataupun berbagai media yang menyatakan keunggulan dari artikel Hadrat Masih Maud. Oke, baik. Lalu kemudian kita akan membahas satu persatu dari 5 pertanyaan. Ya. Bisa Bapak sampaikan pertanyaan pertama dan bagaimana tanggapan Hadrat Masih Maud atau jawaban singkat Hadrat Masih Maud mengenai hal tersebut. Baik, sebagaimana tadi disebutkan, pertanyaan pertama ini berkenaan dengan keadaan alami atau keadaan tabi'i ya, akhlaki dan ruhani manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Hadrat Masih Maud sebenarnya beliau menyampaikan penjelasan di dalam buku ini sangat panjang lebar ya, tapi sebagai gambaran. Bagian awal Hadrat Masih Maud menyebutkan mengenai 3 kondisi manusia, ya, 3 kondisi manusia, dan berdasarkan Al-Quran ketiga kondisi ini ada sumbernya. Jadi yang pertama tadi kondisi tabi'i, keadaan tabi'i atau keadaan alami manusia. Nah, ini sumbernya adalah nafs amarah ya. Maka Hadrat Masih Maud di sini mengutip salah satu ayat Al-Quran dari surat Yusuf ayat 54, yaitu innan nafsa la'ammaratum bisu. Gitu ya. Jadi sesungguhnya nafs amarah ini membawa kepada keburukan. Jadi tahap pertama keadaan manusia itu keadaan tabi'i yang sumbernya dari nafs amarah, gitu ya. Jadi memang dorongan manusia untuk berbuat keburukan itu memang secara alami ada di dalam diri manusia, dan saat di kondisi alami ini manusia
masih seperti keadaannya seperti hewan pada umumnya. Jadi belum menggunakan pertimbangan akal gitu. Jadi ini kondisi yang pertama, kondisi yang sangat dasar. Kemudian kondisi yang kedua Hadrat Mas'ud mengemukakan yaitu keadaan akhlaki gitu ya. Yang di dalam buku ini Hadrat Mas'ud menyebutkan sumbernya adalah dari nafs lawwamah. Maka Hadrat Mas'ud mengutip salah satu ayat Al-Qur'an dari surah Al-Qiyamah ya, yaitu wala uqsimu bin nafsil lawwamah gitu ya, yaitu nafs yang menyesali diri gitu. Jadi manusia sudah terlepas dari kondisi-kondisi hewaninya, sudah mulai meninggalkan keburukan, tidak mau terjerumus di dalam keburukan dan mulai mengarah kepada kebaikan-kebaikan, akhlak yang baik, sudah mulai menggunakan pertimbangan akal, tapi belum sepenuhnya kuat gitu ya. Sehingga terkadang karena belum kuat itu masih terjatuh. Hadrat Mas'ud mengibaratkan seperti anak yang sedang belajar berjalan. Dia sebenarnya tidak mau jatuh, tetapi karena lemahnya, jadi beberapa langkah dia berjalan, kemudian dia terjatuh. Jadi ini kondisi yang kedua. Sudah ada pertimbangan akal, manusia sudah terlepas dari kondisi hewani, tapi belum sepenuhnya kuat. Nah, seperti itu. Ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu Hadrat Mas'ud menyebutnya keadaan ruhani, yang mutmainnah, nafs mutmainnah. Ya. Jadi akhlaki, tabi'i, akhlaki, dan yang ketiga ini rohani, yang sumbernya itu dari nafs mutmainnah. Hadrat Mas'ud di sini menggambarkan melalui salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Fajr, ayat 28 sampai 31. Hadrat Mas'ud menyebutkan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafs mutmainnah ini adalah nafs atau jiwa yang tentram gitu ya. Jadi kondisi ruhani manusia di mana manusia ini sudah menyatu dengan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu menjadi kehendak dirinya. Dan pada kondisi ini manusia sudah terlepas dari segala macam kelemahan-kelemahan tadi. Nah, jadi semakin manusia ditarik kepada Allah Subhanahu wa taala, segala keinginannya itu diselaraskan dan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bagian awal ini Hadrat Mas'ud untuk menjawab pertanyaan nomor 1 menyebutkan mengenai 3 keadaan tadi, dan Hadrat Mas'ud pun di dalam buku ini menyebutkan mengenai cara-cara untuk perbaikan dari 3 kondisi ini. Kondisi tabi'i, kondisi akhlaki, dan ruhani ini. Beliau menjelaskan secara terperinci mengenai cara-cara untuk perbaikannya. Oke, baik. Sangat terperinci sekali Hadrat Mas'ud di dalam buku ini menjelaskan bagaimana cara perbaikan dari tingkat amarah, lawamah, dan mutmainnah ya Pak ya. Iya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apa pertanyaan yang dikemukakan, lalu bagaimana jawaban Hadrat Mas'ud? Ya, kemudian yang kedua itu berkenaan dengan bagaimana kondisi manusia setelah mati atau setelah meninggal. Nah, pada bagian ini Hadrat Mas'ud menjelaskan mengenai keadaan akhirat. Ya. Beliau menjelaskan mengenai 3 makrifat Al-Quran berkenaan dengan akhirat. Yang pertama, Hadrat Mas'ud menyebutkan bahwa kondisi di akhirat nanti, apa yang ada di akhirat kelak, di alam ukhrawi kelak, itu bukanlah barang yang baru, bukanlah sesuatu yang baru, melainkan merupakan dampak atau merupakan cerminan, akibat dari apa yang sebenarnya diperbuat oleh manusia di dunia ini ketika mereka hidup. Nah, jadi itu. Nah, oleh karena itu Hadrat Mas'ud kemudian beliau juga menambahkan penjelasan mengenai 3 jenis keyakinan atau ilmu ya. Dalam bagian ini, beliau mengutip surah At-Takasur, lalu beliau menjelaskan mengenai 3 macam keyakinan, 3 macam ilmu. Yang pertama mengenai ilmu yakin, kedua ainul yakin, kemudian yang ketiga mengenai hakul yakin. Jadi ilmu yakin itu keyakinan yang diperoleh secara melalui sarana ilmu, kemudian pengetahuan ya. Kemudian yang kedua ainul yakin melalui mata, kemudian hakul yakin yang sebenarnya gitu ya, keyakinan yang sebenarnya. Untuk mempermudah mungkin diberikan sebuah contoh seperti halnya kondisi ilmu yakin itu kalau seseorang dari jarak yang jauh melihat ada kepulan asap, maka pengetahuannya, ilmunya mengaitkan bahwa biasanya kalau ada asap itu pasti ada api. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka kemungkinan di sana itu ada api. Nah, ini ilmu yakin. Kemudian yang kedua, ainul yakin. Ketika dia mulai mendekat lalu melihat dengan matanya sendiri bahwa oh memang di depannya itu terlihat ada api. Yakin bahwa oh ya, ini ada api. Karena dia melihat sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga, ini yang lebih tinggi lagi, yaitu hakul yakin. Ketika setelah dia melihat, ya mungkin saja dia pun misalkan memasukkan tangannya, dan terasa oleh indranya, terasa oleh dirinya bahwa memang, oh ini panas. Api ini terasa oleh dirinya, sehingga yakin bahwa memang ini adalah api. Nah ini beliau menjelaskan ya, tingkatan ilmu atau tingkatan keyakinan tadi pada bagian yang pertama berkenaan dengan
ma'rifat Al-Quran mengenai alam akhirat. Tadi ma'rifat yang pertama yaitu apa yang ada di akhirat itu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan cerminan atau gambaran dari apa yang diperbuat oleh manusia di dunia ini. Kemudian ma'rifat yang kedua berkenaan dengan akhirat yang dikemukakan Al-Quran, Hadrat Mas'ud menyebut bahwa segala hal yang dulu di dunia ini bersifat rohani, nanti di akhirat itu akan nampak, akan mewujud secara jasmani. Nah, ini contohnya Hadrat Mas'ud mengutip salah satu ayat Al-Quran ya, dari surah Bani Israel ayat 73. Jadi, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Jadi barang siapa yang ketika hidup di dunia ini dia buta, maka di akhirat pun dia akan buta. Jadi ketika di dunia ini bersifat ruhani, buta secara ruhani. Jadi siapa yang di dunia ini secara ruhani dia buta, maka ketika di akhirat nanti dia kebutaan ruhani di dunia ini akan menjadi kebutaan secara jasmani, akan dialami secara jasmani oleh orang tadi. Nah, ini ma'rifat yang kedua. Kemudian ma'rifat yang ketiga berkenaan dengan akhirat yang dikemukakan Al-Quran, Hadrat Mas'ud menyebutkan bahwa kemajuan di alam ukhrawi itu tidak terbatas. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam surga itu tidak statis, tidak diam, tetapi terus mengalami peningkatan kemajuan, dan kemajuannya itu tidak terbatas. Hadrat Mas'ud mengutip salah satu surah At-Tahrim ya, ayat 9, walladzina amanu mahu nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang memiliki cahaya iman, maka cahaya-cahaya mereka itu berlarian di hadapan mereka dan di kanan mereka. Jadi berlarian cahaya-cahaya orang iman ini menggambarkan bahwa tidak statis, tapi tetap mengalami kemajuan demi kemajuan ya, dan itu tidak terbatas. Nah, ini bagian yang kedua yang Hadrat Mas'ud jelaskan. Oke. Lalu bagaimana pertanyaan ketiga yang dibahas dalam buku ini, dan bagaimana jawaban atau penuturan uraian dari Hadrat Masih Maud? Nah, Hadrat Masih Maud kemudian beliau menjawab ya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini berkenaan dengan apa sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia dan bagaimana cara untuk meraihnya. Nah, pertama Hadrat Masih menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia berdasarkan Al-Quran. Jadi semua jawaban yang Hadrat Masih kemukakan ini didasarkan oleh beliau dari kitab suci Al-Quran ya. Nah, maka tujuan hidup manusia berdasarkan Al-Quran itu sebagaimana dijelaskan di dalam surah Az-Zariyat ayat 57, yaitu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, jadi Allah Ta'ala menyatakan bahwa dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana kemudian cara untuk memperoleh atau meraih tujuan tersebut? Nah, Hadrat Mas'ud kemudian beliau merinci ada 7 cara atau 8 cara, 8 sarana berdasarkan Al-Quran agar manusia dapat meraih tujuan tadi. Yang pertama, Hadrat Mas'ud menyebutkan caranya mengenali Allah Ta'ala secara benar dan mengimani Tuhan yang hakiki. Jadi mengenali Allah Ta'ala secara benar, ini harus digarisbawahi. Hadrat Mas'ud menyebutkan bahwa kalau di tahap awal saja ini sudah salah, manusia tidak mengenali secara benar siapa Tuhannya. Contoh, ada manusia yang menyembah berhala, misalkan, menyembah hewan. Di tahap awal saja sudah salah. Lalu bagaimana dia dapat meraih tujuan daripada kehidupannya di dunia ini? Jadi pertama, harus mengenali Tuhan secara benar. Kemudian yang kedua, mendapatkan gambaran yang jelas tentang kejuitaan serta keindahan yang lengkap lagi sempurna di dalam wujud Allah Ta'ala, yaitu husnun, kesempurnaan Allah Ta'ala, mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai itu. Kemudian yang ketiga, mengenal ihsan Tuhan, yaitu kebaikan yang lebih, kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala telah berikan terhadap makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Itu diketahui. Ini merupakan salah satu sarana. Kemudian yang keempat, sarannya adalah doa, jelas. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Kemudian sarana yang kelima adalah mujahadah, berjuang keras, berjihad. Makanya dalam ayat Al-Quran, Hadrat Mas'ud mengutip, waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang keras di jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan kami. Nah, kemudian sarana berikutnya adalah istiqomah. Kemudian kunu ma'asodikin, bergaul dengan orang-orang yang sodik, yang benar. Lalu sarana berikutnya, yang kedelapan, yaitu kasyaf suci, ilham, dan mimpi-mimpi benar yang datang dari Allah Ta'ala. Nah, ini adalah 8 sarana yang tersedia bagi manusia untuk meraih tujuan hidupnya, yaitu untuk beribadah secara benar kepada Allah Ta'ala. Baik, Pak Yudi. Memang di dalam buku ini Hadrat Masih Maud membahas 5 pertanyaannya, tetapi mungkin karena waktu kita bahas 3 dulu. Baik. 2 lagi kita sisakan untuk episode selanjutnya. Insyaallah. Baik. Jazakumullah Pak Yudi yang telah memberikan pemaparan mengenai buku ini, meskipun memang sangat luar biasa di dalamnya. Ini secara singkat untuk
memantik lah rasa ingin tahu para pemirsa MTA Agar untuk bisa kembali untuk membaca ya. membaca kembali dan lagi lah. Oke, baik, jazakumullah. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Filsafat Ajaran Islam, buku yang sudah familiar bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sangat baik. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.